Berarti bentar gimana nih? Kaditanya bakal Fredrin romer XP lagi, ya? XP-nya Fredrin ya. Namun ini bakal jadi hyper. Dan last pick-nya ke arah God lane, pilihannya masih ada Melissa, masih ada Clint kalau misalkan dia mau. Atau Cloud. mungkin Cloud sih enak sih harusnya. Iya. Atau Beatrix juga masih kebuka. Iya, masih ada Beatrix. Siapa aja sih sebenarnya untuk goldnya ya? Cloud sih enak sih, harus punya escape juga dia. Sniper ready. Kita Oke. bet. Leslie, oh ya, Leslie. Leslie. Tapi Leslie butuh item banget gak sih? Dan Leslie agak gimana ya jelasinnya ya? Leslie sebenarnya enak, dia kamuflasenya sekarang lebih menghilang dari sebelumnya walaupun masih bisa kelihatan. Dan Leslie akan menjadi target yang empuk untuk Kadita, itu PR-nya. Karena itu kejadian di pertandingan kemarin juga ketika Leslie-nya ketahuan posisi sama Dreams ya, selalu bisa incer ke arah Leslie-nya. Aku inget tuh. Apapun yang terjadi di team fight, pokoknya cari posisi Leslie dan gunakan semua source skill-nya untuk ke arah Leslie-nya. Jadi shutdown Leslie-nya, harusnya team fight akan berjalan lancar. Tapi kalau misalkan Leslie-nya masih hidup, nah itu PR tuh, karena dia punya range yang jauh, kritikal yang besar juga. Pasifnya pun juga bisa dikomboin tanpa ke-hit apapun. Pasifnya bakal sakit, dapat additional damage, plus dia bisa skill 1, jadi bisa 2 kali damage. Bisa 2 kali ya. Oke, kita bakal lihat seperti apa. Berarti Kadita yang akan nge-counter posisi dari Leslie di area backline ya. Berarti Galoya mainnya cutting-cutting gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Atau justru Baloynya ya udah nggak apa-apa, kelihatannya di depan, Leslie-nya yang harus lebih was-was. Ini untuk game penentu, game ketiga. Aboy tertarik cukup jauh ternyata. Udah level 2. Masih ada Agensia ternyata. Betul. Masih bisa untuk cabut dan dapetin ya revamp lah, lumayan ada darah tambahan dikit. Oke, dan Solo Im yang tidak akan berhenti bergerak kali ini, membantu untuk meng-clear terlebih dahulu lebih cepat supaya Stormy juga mungkin masih bisa untuk dapetin level 4-nya. Tapi ternyata Aboy dan juga Baleski mereka juga nggak akan ninggalin di area mid-nya. Begitu saja. Oke, sudah mulai mengganggu-ganggu dari Solo Im tadi, mencoba untuk memberikan pagar ke arah seorang Baloiski. Mungkin ini seperti yang Cornet bilang ya, untuk game sekarang tuh pasif banget sampai dapetin level 4 sampai turtle pertama. Iya, pasti fokus apalagi jungler ya, manfaatin 5. Ya, jungler kayaknya hampir semua lini sih, jungler XP dan juga gold lane. Termasuk sekarang mau main agresif pun juga harus tetap berhati-hati karena masih ada flicker. Aboy kejebak ternyata. Justru first blood didapatkan oleh Subway dengan timing yang sangat bagus juga. Benar-benar membuat posisi dari Aboy walaupun udah flick out tadi ke belakang dari Jana Cutie. Ada berapa pasif itu tidak bisa kelihatan dari kita. Kalau masih di bawah masih 6 pasif doang, kayaknya nggak bakal mungkin bisa nge-shutdown seorang Neo. Masih terlalu early juga ya. Dan kali ini di zoning. Ternyata di area atasnya biar platingan goldnya mungkin bisa diamankan nantinya. Tapi ternyata tidak akan dilepaskan begitu saja. Karena objektif turtle yang akan menjadi prioritas untuk Geek Farm kali ini. Sudah mulai berkumpul, Aboy udah mulai ngecicil ke arah Solo Im dan Luke mencoba untuk mengganggu pergerakan dari pemain-pemain orange dan tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan. Wow, charge dibuka oleh Solo Im untuk mundur ke area backline. Komit banget deh. Pakai ulti, kemudian langsung retry. Tidak mau sampai adanya Subway yang Finch Poise dan langsung ngerebut turtle ya. Dapatnya 1 turtle masih oke lah, masih sangat oke nih untuk early-nya. Masih unggul 300 gold, walaupun 1 tadi sudah di first blood di arah tengah dari mid laner. Tapi gini, Aboy agak sedikit miss. Tapi untungnya di follow up dengan baik dan langsung di petrify, membuat dari Esmeralda-nya enggak mungkin bisa survive. Dan ternyata bisa ya, kalau misalkan Raw Wave lagi posisi hilang, petrify ya. Bisa. Ini mirip sama Benedetta. Ya, iya. Betul. Kamu juga pernah ya? Enggak, aku liatin. Iya. Final blow, pas cek-cek pas dihilang. Iya, cek-cek hilang. Petrify. Kena stun, iya betul. Wow. Itu semalam aku coba juga tuh kayak, oh, oke bisa ya. Bikin jadi ya udah kena damage-nya di tempat yang kita mau. Pas lagi kenanya kan karena itu di posisi yang dia pasti bakal ke stun kan. Betul. Oke, dan Kadera sudah mulai dicicil kali ini ultimate snipe-nya connect dari Amalance, namun masih ada backup yang baik dari seorang Baloiski dan Solo Im udah nggak punya wild charge.
Tapi masih punya pagar 24/7. Mirip lagi. Apa tuh? Kejadian Aboy di atas sama Solo Aim di bawah. Oh yang tadi ya? Flicker wall charge tapi nggak kena. Ah. Jadi ngebuat agak sedikit berantakan tapi untungnya tidak berhasil tershot tapi kita di top lane-nya. Cutie nggak berhasil. Walaupun itu berhasil pun juga masih ada Cult Altar yang membuat mereka masih bisa untuk survive, bertahan, dan justru malah Neo-nya bisa recall. Kecuali di sini, Rough Wave. Ada Luke juga, enggak mungkin bisa bertahan dan Neo-nya juga balik lagi untuk nge-clear minionnya. Ada seorang Link, Sapoya Scarlet dan langsung ditabrak begitu aja oleh Aboy-nya dan langsung didapetin 1 poin kill tambahan. Slow Aim, Scarlet, one more hit dan masih bisa double kill. Baik sekali, Luke, Boluski dan juga Aboy masih belum puas, masih mencoba di town begitu aja triple kill kah? Dan yes, dapetin 1 poin kill tambahan. Dan itu untuk Luke. Boluski nahan Petrify loh dari tadi. Dia karena tahu mungkin tim fight-nya nggak perlu keluarin Petrify dipakai untuk Neo, the last man yang coba ngejaga di atas. Karena Breath of the Ocean-nya kena ya. Iya, tapi itu bagus banget sih Bagus kombonya. banget sih. Alhamdulillah ya Allah. Timingnya bagus banget, lagi Early-nya Aboy enak. loh. Yes. Ayo Geek Fam. Masih bisa. Early udah oke. Mid game, late game please. Konsisten. Kayak game Jangan pertama ada ya. gerakan tambahan ya. Ayo bisa. Oke, dan Baloyski ngecek tapi nggak sampai ke dalam rumput. Dan Aboy-nya juga berani banget lagi. Biasanya kan orang-orang kalau misalkan pakai Valentina yang diambil tuh selalu Faramis ya kan, ultinya Cult Altar ya kan. Tapi dia selalu ngambil wild charge-nya terus. Dan baru sekarang nih. Baru sekarang ya, Baru sekarang akhirnya setelah 3 kali team fight. Gila, Luke-nya juga sabar ya mainin ini tahunnya. Oke, dan Jana Cutie tiba-tiba sudah menyeberang sampai ke arah atas. Tidak ada yang tahu keberadaan dari Jana Cutie. Atau mungkin tadi Amalin sempat melihat, tapi Baloi still terlebih dahulu solo Belum in. ada pasif. Gak ada pasif ya? Belum. Tadi masuk udah keaktif gara-gara nyicil di... Oh ketahuan. Iya, ketahuan. Nah, ultimate snipe. Tapi mungkin dia udah lihat duluan sih si Amalensnya tadi ya di area atas. Oke, Baloi. Karena ada yang ini sih ganjil sih. Kok Kayak nggak ada, iya nggak ketahuan kelihatan. posisinya betul. Di tengah nggak ada soalnya. Dan ini dia. Aboy. Cult Altar. Nggak bisa ternyata. Masih bisa untuk darahnya cukup banyak. Luke ada flicker dalam 1 detik. Waduh. Tapi di arah bottom lane-nya Kadiranya yang diincar dan dia justru harus tumbang karena sendirian dan solo aim. Juga di trade di arah tengah. Nah, nggak ada Cult Altar sih. Iya, sedangkan ada pertukaran tapi Stormy bisa dikejar sih menurut aku. Luke masih punya taunting kah kali ini? Itu dia taunnya connect dan bahkan terbang melayang ke arah atas. Tapi dia masih punya flicker connect. Aduh, masih bisa untuk bertahan. Luke ya? Hah? Enggak dapat. Pisaunya kurang panjang. Pedangnya. Sayang banget ya. Tapi gak apa-apa guys. Oke, nggak apa-apa. Itu jadi buang resource-nya flickernya Stormy sih. Ya, Luke-nya juga ngebuang resource itunya. Positif ini. Ya positif. Oke, positif. Cornet, Cimomo, semua yang menonton positif. Oke, aman. Early game masih dipegang, konsisten. Tapi diingatkan kembali, semoga tidak ada gerakan-gerakan tambahan yang tidak perlu. Supaya tidak tersnowballing atau tidak turning back dari anak-anak Orange Esports. Iya, ngeri banget sih. Soalnya Ngeri. Kaderanya sekarang yang jadi kayak dicer gitu loh. Tapi sekarang Kadera udah mulai pindah lane dan Luke udah mendapatkan informasi 2 orang di area bawah 3 bahkan bersama dengan Neo dan Subway. Jana Cutie awas tertarik dengan Crossbuster langsung di wall charge begitu saja terkena stun. Jana Cutie masih bisa mundurkah? Masih bisa bertahan dan lihat Aboy datang membackup lagi-lagi dengan Cult Altar kali ini. Satu buat Tempest of Blade dibuka dan tahunnya connect. Itu dia. Bayar kesalahan dia di arah bottom lane dengan sangat-sangat baik. Langsung di arah tengah Baloyski dengan Raw Wave dan juga Petrify yang sangat-sangat manis. Dan langsung ditutup killnya oleh seorang Chadera. Ini yang aku suka dari Geek Farm ya. Baloyski tuh penggunaan skillnya sangat amat efisien sih menurut aku. Dia kayak nggak langsung spam semuanya dipakai. Raw Wave, terus ada Breath of the Ocean-nya. Tapi dia sabar gitu loh. Dia nunggu. Aduh, Aboy sabar boy. Mau di backdoor? Serius kamu gak ada minion? Lindungin satu hit lagi. Oh, ada pasif. Tapi lumayan ngeselin sih Kadera sih. Itu perhitungan aman-aman ada pasif. Yang Balai mikir, Balai pede. Iya, pede. Amelense udah kayak bisa ngekill gak ya? Ternyata tidak bisa, tapi di sini malah justru Jana Cutie-nya
yang harus di-kill dengan ganking lagi-lagi solo aim. Dengan menggunakan satu wild charge-nya menunggu di arah bush. Serangan yang sangat sabar banget dan pas banget ke arah seorang Janek Yuti yang nggak punya spell untuk kabur. Oke, flicker sudah dipakai oleh Stormy tapi solo aim nggak punya wild charge, masih punya flicker. Hanya bisa dicicil aja oleh pemain-pemain dari Geek Farm dan mungkin yang kelihatan tadi di area mid si Janek Yuti nggak ada net. Jadi kayak kemungkinan pasti di bawah nih. Betul. Karena atasnya di cover sama Neo dan Sapui tadi. Yes, kita lihat dari look-nya ya. Udah mulai nge-town ke arah Stormy-nya yang tidak punya lagi flicker dan tidak digunakan untuk satu ultimate-nya karena balik lagi dia punya pasif yang membuat dirinya cooldown kematiannya tidak begitu lama. Hanya 1 detik saja tadi. Ketika tumbang dia langsung muncul lagi. Pasifnya ya. Pasifnya ya. Tapi harus tumbangnya sama musuh ya. Iya. Bisa Oh iya juga. Benar juga. Pinter emang Mocan kadangnya. Lupa saya. Oh enggak deh, itu di cancel sama If, aku lupa. If. Yang harus di cancel biar ininya cepat cooldown. Oh cooldownnya, iya. Maaf ya. Gak apa-apa. Bisa pakai jauh head. Tapi masih berlaku gak itu sekarang? Kayaknya enggak deh. Net. Udah enggak ya? Biar cooldownnya gak lama kan? Jadi dilempar jauh head kalau gak salah. Oh. Kalau main ini. Kayaknya aku waktu main jauh gak pernah ini sih, lempar temen. Biar ke cancel. Oh, oke. Dan Lord sudah digiring ke area atas. Kadera bakal fokus untuk di lini lainnya biar minionnya nih barengan nih. Di area mid sama di area bawahnya. Tapi masalahnya di atasnya bakal ditahan sama Subway. Lord pertama ya masih cukup, harusnya cukup ini ya, masih cukup mudah lah ditimbangkan orange. Dan sekarang gantian. Ini purple sama rednya yang akan diharas. Orange-nya yang akan diharas sama pemain-pemain dari Geek Farm. Kalau di game kedua kan gak dikasih nih. Betul. Karena dibalikin. Tapi ini kayaknya dikasih ke balance-nya. Untuk orange buff-nya. Ultimate dikeluarkan hanya untuk mengetahui posisi dan memberikan informasi. Sedangkan dari Subway-nya cukup baik. Dia melakukan split push ketika tadi adanya Lord yang nggak berhasil juga untuk dapetin inner turret ya di arah tengah ya. Iya. Dari goldnya sebenarnya masih dipegang juga sama Subway sih. 8.000 tapi look kaya banget ya. 8.500 tuh. Dapat nggak sini? Dapat nggak sini? Oh, nggak nyampe. Oh, tahunnya tadi connect. Oh, tapi ternyata Gak ada pasti. Oh no. Altar. Buka. Untung saja ada Cut Altar yang menyelamatkan dirinya dan masih bisa untuk melanjutkan tim fight Kaderanya juga dari depan dengan menggunakan heavy crossbow-nya. Tapi kita ultimate-nya membakar Stormy nggak bisa di shutdown karena jaraknya terlalu jauh. Menggunakan satu flicker dan masih bisa untuk survive. Hanya satu orang saja, Neo, yang menjadi korban. Tapi menurut aku sekarang Aboy harus ngopinya ke Faramis sih. Udah gak bisa ke Grok kayaknya. Iya. Karena lebih baik nge-sustain team fight buat timnya daripada dia pakai wild charge buat inisiasi. Yes, betul. Ini udah timing ngambil Cult Altar lebih wise sih. Iya. Dibandingkan untuk nge-initiate pakai wild charge. Iya, dia harus cari dulu nih Stormy-nya di mana. Solo aim-nya yang harus dicicil-cicil lebih baloy di area belakang. Sampai ketahuan kah? Oke. Tapi ternyata dari solo aim yang akan menjadi target terlebih dahulu, Subway masih bisa mundur dengan HP yang benar-benar low banget. Tapi look, oh masih ada town? Oh enggak. Gue kira mau di flicker lagi. Seperti di laning bawah, tapi kayaknya timingnya juga cukup berbahaya. Di 20 detik lagi bakal ada Lord. Yang membuat mereka juga harus berhati-hati dalam melakukan decision making di setiap team fight-nya. Iya. Jangan sampai justru ketika mereka improvisasi malah akhirnya membuat timnya jadi kewalahan. Dan Aboy sekarang udah pegang ini sih MU-nya dari sini, Stormy. IMU siapa? Stormy. Iya, gitu. dia udah pegang. Cult Altar ya. Cult Altar ya. Ini tinggal inisiasi tim fight. Biasa Geek Fam bakal agak lebih sabar sih, nunggu orange-nya untuk buka duluan. Jadi ini kemungkinan siapa Cult Altar yang dipakai duluan kalian ya? Yes. Oke, Subway, kena terrified. Dan dia hampir aja berdoa di dalam dirinya. Betul. Dan masih bisa selamat dari Subway. Tapi Dan Subway Baloy sekarang, itu tuh Baloy itu. Dari tadi ya, Baloy itu lagi cari posisi yang enak buat gak kena ya Ramai-Ramai? Iya, bukan Petrify-nya juga. Petrify-nya. Baru aku pengen ngomongin soal flank yang akan dilakukan Baloyski untuk mengincar lini belakang atau tiba-tiba nge-cut rotasinya. Nge-cut posisinya, tapi itu oke nggak apa-apa. Karena team fight barusan, ya walaupun agak sedikit gagal, membuat Lordnya bisa diamankan dengan mudah untuk anak-anak Geek Fam.
Iya. Itu kalau kena mungkin beda cerita. Mungkin bisa dapat Solo M-nya Iya. ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Lordnya berhasil diamankan oleh tim Geek Farm. Apakah Geek Farm yang akan menuju ke babak berikutnya? Betul. Semoga Iya, mengamankan Lord dan juga mengamankan kartu kredit dari HSBC Visa Bisa. Platinum yang bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali point rewards di setiap transaksi fashion, dining dan Betul. juga pembelajaran di luar negeri. Benar sekali, jadi jangan lupa di-apply dan jangan lupa juga download, install nih ya Omni. Aplikasi di device kalian gratis dari App Store dan juga Google Play Store karena Lordnya juga sudah mulai masuk ke area base dari Orange Esport nih Cornet. Betul. 7 detik lagi untuk Petrify akan ready dari seorang Baluski yang siap langsung flicker ke arah depan dan bahkan langsung roll wave yang mana belum keluar ternyata terkena satu tempo soul blade walaupun ada cold altar di sana dan membuat Baluski tidak bisa membuka satu ultimate dan kaderanya depan sekali. Dia maju dapetin linknya tapi tidak berhasil untuk mendapatkan seorang ambulansnya. Minion sudah mulai masuk, ultimate sudah dikeluarkan. Coba bisa. fokus Geek Fam dan yes akhirnya Geek Fam mengamankan game yang ketiga. Dan membuat Orange Esport pulang Pulang gugur. di hari ketiga. Yes, dan memastikan mereka lolos dan akan bertemu dengan Blacklist ya? Oh, Blacklist ya? Blacklist ya? Yang di atas kiri itu, wah.